Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zolamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Al-ayah ba'd. Kaum muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah, pertama marilah kita melahirkan rasa syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Pada hari ini, pada kesempatan ini kita masih diberi kesehatan, keselamatan, umur panjang, sehingga pada kesempatan ini kita masih bisa dipertemukan lagi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang mudah-mudahan pertemuan ini menjadikan keberkahan tersendiri pada kita, dan mudah-mudahan Allah selalu memberikan banyak anugerah kepada kita. Allahumma amin. Sholawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan yang baik ini kami di sini akan menyampaikan materi tentang iktikaf di bulan Ramadan. Salah satu dari sekian banyak amaliyah Ramadan adalah kita melaksanakan iktikaf. Dalam pembahasan ini ada beberapa hal yang akan kita bahas, ada beberapa hal yang akan kita bersama-sama untuk mengerti, sehingga nanti kita melaksanakan iktikaf lebih hati-hati dan mendekati kesempurnaan. Yang pertama adalah pengertian dari iktikaf itu sendiri. Pengertian iktikaf menurut bahasa adalah nujumus syai', yaitu mendiami sesuatu ataupun melazimi sesuatu. Sedangkan iktikaf menurut istilah atau syar'i adalah nuzumu muslimin mumayyiz masjidi li ta'atillah, yakni seorang muslim yang mumayyiz, yang menahan dirinya di dalam masjid untuk menjalankan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di sini ada kata-kata mumayyiz dari pengertian tersebut. Mumayyiz adalah anak yang sudah dewasa. Kalau menggunakan hitungan tahun, orang yang mumayyiz itu kurang lebih adalah usianya 7 tahun. Inilah pengertian dari iktikaf menurut bahasa dan menurut istilah atau syar'i. Yang keduanya, bahwa iktikaf mengambil dasar yakni antohiron baital littaifina wal kaifina warqis sujud. Maka sucikanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, untuk orang-orang yang iktikaf, untuk orang-orang yang sujud.
Artinya bagaimana memang iktikaf itu dianjurkan dan dalam Al-Quran telah disebutkan. Ketika kita melaksanakan iktikaf, kita tentunya ada hal-hal lain yang harus kita perhatikan, bahwa syarat dari iktikaf adalah yang pertama adalah orang Islam, yang keduanya adalah orang yang berakal, ketiganya syarat dari iktikaf adalah berdiam di masjid, dan yang terakhir adalah baligh. Ketika kita melihat dari syaratnya orang yang iktikaf, Islam sudah tentu bahwa ketika kita sebagai orang Islam, syarat yang pertama Islam kita sudah terpenuhi. Yang keduanya adalah berakal. Artinya apa? Bahwa kita dalam keadaan yang sehat jasmani maupun sehat rohani. Ketika seseorang tidak dalam keadaan sehat jasmani ataupun rohani, maka pelaksanaan iktikaf itu tidak mencapai kepada syaratnya. Yang ketiganya adalah berdiam di masjid. Artinya apa? Bahwa syarat untuk melaksanakan iktikaf adalah posisinya adalah di masjid. Tentunya masjid ini mempunyai persyaratan, adalah masjid yang biasa digunakan untuk berjamaah sholat 5 waktu, yang digunakan untuk beriktikaf. Berarti ketika ada masjid yang digunakan untuk iktikaf tapi tidak rutin untuk dilaksanakan sholat jamaah 5 waktu, tentunya kurang sempurna. Walaupun kalau bicara tentang masalah fikih ini tidak menjadi persoalan karena ada beberapa pendapat yang berbeda, namun lebih yang utama adalah tempatnya masjid yang biasa untuk melaksanakan ibadah sholat 5 waktu. Yang menjadi pertanyaan, apakah ada masjid yang tidak digunakan untuk sholat berjamaah 5 waktu? Kalau kita pernah melaksanakan haji atau umroh di sekitar Masjidil Haram, banyak sekali masjid yang tidak digunakan untuk sholat 5 waktu. Kebanyakan jamaah melaksanakan sholat berjamaah di Masjidil Haram atau mungkin di Masjid Nabawi. Kalau di sekitar kita, masjid yang biasa tidak digunakan untuk sholat berjamaah 5 waktu, biasanya itu di sekolah-sekolah, karena di sekolah hanya memfasilitasi anak-anak ketika anak-anak itu sholat zuhur berjamaah atau mungkin sholat asar berjamaah, karena memang waktu anak-anak berkumpul itu sekitar pagi sampai sore hari. Jadi ketika kita mau melaksanakan iktikaf, lebih utamanya adalah kita di masjid yang biasa ataupun rutin untuk melaksanakan sholat berjamaah 5 waktu. Yang selanjutnya syaratnya adalah baligh. Artinya apa? Seseorang yang sudah berusia 7 tahun ke atas ataupun mempunyai ciri-ciri tertentu. Baligh itu mempunyai ciri-ciri tertentu. Kalau anak laki-laki tentunya sudah ikhtilam, mimpi keluar sperma. Kalau anak perempuan biasanya ditandai dengan haid. Inilah pengertian dari baligh
maka sempurnalah ketika syarat ini terpenuhi, karena syarat adalah sesuatu yang harus dipenuhi sebelum melaksanakan pekerjaan itu sendiri. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, yang selanjutnya bagian masalah iktikaf adalah rukun iktikaf. Iktikaf mempunyai rukun. Apa itu rukun? Rukun itu sesuatu yang harus dikerjakan di dalam pekerjaan. Artinya ketika kita melakukan perbuatan, maka dalam perbuatan tersebut harus sesuai dengan rukun yang ada terpenuhi. Kalau kita bicara iktikaf, maka rukun iktikaf yang pertama adalah niat. Ibadah harus didasari dengan niat. Innamal a'malu binniyat, bahwa setiap amal perbuatan harus diawali, didasari dengan niat. Maka syarat yang pertama atau rukun yang pertama dalam melaksanakan iktikaf adalah kita untuk niat. Nawaitu iktikafa fi hadal masjid lillahi ta'ala. Itulah niatnya. Yang keduanya adalah falubsul masjidi. Rukun yang keduanya adalah berdiam di masjid. Berdiam di masjid di sini harus kita isi dengan berbagai kegiatan seperti zikir, baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, dan seterusnya dan seterusnya. Ataupun kita isi dengan kita membaca Al-Quran, ataupun kita beriktikaf dengan memperbanyak doa kita, sehingga ketika kita iktikaf tidak hanya kita duduk termenung, tidak hanya kita duduk mungkin melamun, tapi iktikaf duduk melaksanakan ketaatan taqarrub ilallah dengan berbagai macam kegiatan, baik itu zikir, baik itu doa, maupun membaca Al-Quran. Untuk yang selanjutnya yaitu tentang hukum dari iktikaf. Hukum dari iktikaf, kita sudah maklum bersama bahwa iktikaf hukumnya sunnah, yaitu apabila kita kerjakan kita mendapatkan pahala, dan apabila ditinggalkan kita juga tidak berdosa. Namun karena momentum Ramadan inilah, mari kita bersama-sama untuk bisa melaksanakan iktikaf, sehingga ini merupakan nilai tambah dari amaliyah ibadah kita di bulan suci Ramadan. Ketika hukum sunnah sudah mafhum kita semuanya, bisa jadi iktikaf itu menjadikan hukum wajib ketika ini menjadikan nadar seseorang. Nadar sendiri ketika masalah iktikaf ada dua. Yang pertama adalah nadar mutlak, yakni suatu janji yang diucapkan oleh seseorang bahwa saya akan melaksanakan iktikaf selama 5 hari, jika memang yang diucapkan seperti itu. Ketika itu menjadikan nazar, menjadikan janji, maka ini menjadikan iktikaf ini wajib. Yang keduanya ada iktikaf yang hukumnya wajib mualak. Iktikaf yang hukumnya wajib mualak adalah
apabila ada seseorang yang sakit dan dalam sakitnya ia mengucapkan janji, jikalau nanti saya sembuh dari penyakitnya, maka saya akan melaksanakan iktikaf berapa hari, atau mungkin kita melaksanakan iktikaf sesuai yang menjadi janjinya. Untuk itu, pertama adalah tadi sampaikan bahwa hukum dari iktikaf adalah sunnah dan bisa menjadi wajib ketika itu menjadikan nadar oleh seseorang. Yang selanjutnya adalah utama kita melaksanakan iktikaf, bahwa kita diutamakan, dianjurkan untuk melaksanakan iktikaf di bulan suci Ramadan, seperti yang tersebut dalam hadis kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'taqiful asrul awakhiril min Ramadan hatta tuwafallah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biasa beriktikaf di 10 terakhir dari bulan suci Ramadan, sehingga beliau diwafatkan oleh Allah. Inilah yang menjadi anjuran kepada kita, bahwa kita untuk melaksanakan iktikaf di bulan suci Ramadan. Marilah kita bersama-sama untuk bisa memperbaiki, menambah amal ibadah kita di bulan suci Ramadan, ketika kita sudah membaca Al-Quran, ketika kita sudah qiyamul lail, ketika kita sudah mungkin bersedekah. Marilah kita bersama-sama untuk melaksanakan iktikaf di 10 terakhir bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan anugerah kepada kita, memberikan kesehatan kepada kita, dan memberikan hidayah kepada kita, sehingga kita mampu menjalankan ibadah-ibadah Ramadan yang mahdhoh maupun yang ghairu mahdhoh. Yang mahdhoh seperti sholat, zakat, puasa, haji, dan yang ghairu mahdhoh salah satunya adalah kita melaksanakan iktikaf di bulan suci Ramadan, di 10 terakhir bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah memberikan berkah kepada kita semuanya, yang akhirnya kita benar-benar nantinya menjadi orang-orang yang bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Endingnya, tujuan akhirnya dari sebuah amaliyah Ramadan kita adalah kita menggapai ketakwaan yang sempurna, yakni bisa menjalankan semua perintah-perintah Allah dan kita meninggalkan semua larangan-larangan Allah. Billahi taufiq wal hidayah, biridho wal inayah. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.